Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat ASN ya, terutama dalam naungan Kementerian Agama, berikut kita akan sharing tentang proses kenaikan pangkat dan jabatannya. Sebagaimana kita ketahui, semenjak terbitnya Permen PEN-RB nomor 1 tahun 2023, ada paradigma baru tentang kenaikan pangkat dan jabatan yang akan kita ulas berikutnya. Langsung saja kita masuk ke kinerja kita ya. Oke, ini adalah kinerja kita. Bapak Ibu, banyak kadang-kadang teman-teman ASN yang masih kebingungan tentang proses kenaikan pangkat dan jabatan ya untuk tahun 2023 dan seterusnya ya. Ini karena kalau dulu proses kenaikan pangkat dan jabatan itu kalau memang waktunya sudah mencukupi, kemudian melakukan pengajuan pemberkasan, apakah itu karya tulis ilmiah atau kegiatan pengembangan keprofesian dan lain sebagainya. Nah sekarang Bapak Ibu, untuk proses kenaikan pangkat dan jabatan itu berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari yang pertama angka integrasi tahun 2022. Jadi walaupun ASN belum mengajukan kenaikan pangkat maupun jabatan dalam skala waktu tahun tertentu ya, ini akan diintegrasikan pada tahun 2022. Jadi penghitungannya itu mulai tahun 2022 ya. Nah angka integrasi ini merupakan proses yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang ya, dari golongan 3A, 3B misalkan dilakukan di tingkat Kemenang Kabupaten, kemudian 3C, 3D di tingkat provinsi, kemudian golongan 4 misalkan di tingkat pusat. Tentu Bapak Ibu ASN sudah mendapatkan angka integrasinya bukan? Oke, kita lihat saja contoh dari angka integrasi ya. Kita klik aksi, kemudian kita klik unduh pak ya. Nah ini Bapak Ibu yang namanya angka integrasi ya. Ini diambil dari angka kredit yang lama ya, angka kredit yang lama. Kemudian ini ada nilai dasarnya dan dihasilkan angka kredit yang dinilaikan pada penilaian integrasi. Misalkan di sini saya mendapatkan 183,243 ya. Oke, ini menjadi catatan kita nanti dalam penghitungan angka kredit. Kita kembali ke kinerja kita. Jadi Bapak Ibu, untuk mengetahui kapan kita bisa melaksanakan naik pangkat maupun naik jabatan, kita cukup melihat pada kinerja kita pada angka kredit ini ya, angka kredit ini ya. Kita klik angka kredit ini, menu angka kredit ya. Kemudian dari akumulasi angka kredit yang diperoleh baik dari angka integrasi maupun angka konversi tahun 2023, cukup kita jumlahkan apakah sudah memenuhi nilai kenaikan pangkat maupun jabatan. Oke, jadi secara ringkas sebenarnya cukup kita lihat sekali lagi dari angka konversi ini. Angka konversi itu kan yang dimaksud adalah nilai SKP kita dalam periode tertentu ya, kemudian dikonversikan ke angka kredit. Nah nanti akan saya simulasikan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, secara ringkasnya cukup lihat pada aksi ini adalah angka tahun 2023 ya. Klik aksi ini, kemudian unduh paknya. Nah, di sini dengan mudah akan kita baca angka kredit kita dan
berapa angka kredit yang diperlukan ya. Ini misalkan untuk tahun 2023 Bapak Ibu, SKP saya di tahun itu dapat predikat baik ya. Dapat predikat baik itu, kebetulan saya golongan 4B ya. Kalau dikonversikan ke angka kredit mendapatkan nilai 37,5 dalam 1 tahun ya. Nanti tiap golongan akan berbeda-beda, nanti saya jelaskan ya. Nah, sehingga angka kredit yang kita peroleh ya dalam 1 tahun 2023, karena saya mendapat predikat baik, maka konversi angkanya adalah 37,5. Ini di halaman pertama ya. Kemudian di halaman kedua, nah ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Ini ada penjumlahan dari angka kredit, ini angka kredit angka integrasi 183,243 ditambahkan angka kredit tahun 2023 yaitu 37,5. Hasilnya adalah 220,743. Dari angka kredit ini, apakah saya sudah layak untuk naik pangkat? Nah, kita lihat di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya itu ada hasil penilaian angka kredit. Ini sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa jumlah kumulatif angka kredit kita adalah 220,743. Sedangkan untuk naik pangkat ya, untuk naik pangkat adalah 150. Nah, pertanyaannya, apakah saya sudah layak naik pangkat? Jawabannya adalah belum ya. Kenapa? Walaupun jumlah di sini 220, yang diperlukan adalah 150 untuk naik pangkat ke 4C, tapi yang 150 ini Bapak Ibu ya, itu adalah sudah kita gunakan untuk golongan 4A ke 4B ya. Jadi pada hakikatnya untuk naik dari 4B ke 4C dibutuhkan angka 300 ya. 300 itu kan penambahan dari 150 ditambah 150. Jadi Bapak Ibu, kekurangan dari angka kredit saya itu adalah 79,257. Ini kekurangannya. Sekali lagi, ini dari mana? Ini dari 300 dikurangi 220 ya. Oke. Ini berarti berapa tahun lagi saya harus naik pangkat? Nah, nanti kita simulasikan penghitungannya. Ini contoh dari golongan 4B ya. Saya contohkan misalkan pada milik teman ini ya, untuk golongan 4A misalkan ya. Oke. Pada tahun 2023 ya, ASN yang bersangkutan SKP-nya baik ya. Kalau baik akan dikonversi, angkanya adalah 37,5 per tahun. Sebagaimana penjelasan saya tadi. Ini halaman pertama. Kemudian halaman yang kedua. Nah, angka integrasi pada tahun 2022 nilainya adalah 14,58 ya. Ini kecil karena dia golongan 4A ya. Kemudian 2023 SKP-nya mendapat nilai baik, dikonversi menjadi angka kredit sebesar 37,5. Maka total keseluruhan angka kredit 2022-2023 adalah 52,08. Kita lihat apakah dia sudah layak untuk naik pangkat. Nah, ini ada perhitungan ya. Untuk angka yang lama, ditambah dengan angka yang baru, dihasilkan 52,08
ya, 08 ya. Sehingga karena untuk golongan 4A ke golongan B butuh 150 ya. Kalau saya tadi 4B ke 4C itu kan 300 ya. Jadi perjenjangan butuh 150, misalkan dari golongan 4A ke 4B 150, nanti dari golongan 4B ke 4C 150, begitu juga dari 4B ke 4C juga 150 ya. Maka Bapak Ibu, kekurangan untuk ASN golongan 4A ke 4B ini adalah 97,92 ya. Nah, nanti berapa tahun saya harus memenuhi 97,92? Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, berapa jumlah tahun dan bulan yang diperlukan ASN ini akan naik pangkat ya. Nah, bagaimana secara penghitungan kita melakukan sebuah analisa kapan kita bisa naik pangkat, akan saya bantu dengan penghitungan angka kredit berbasis Excel ya. Oke, saya akan simulasikan yang pertama ya. Ini adalah golongan 4A ya. Kapan ASN ini akan bisa naik pangkat? Saya beri aplikasi ini Bapak Ibu ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu golongannya ya. Golongannya tadi kan 4A ya, 4A. Oke. Ini akan muncul secara otomatis ya. Kemudian kita tuliskan di sini. Jadi yang terisi itu hanya kolom-kolom yang berwarna hijau ya. Yang kita isi itu ya. Angka konvensional ke angka integrasi itu nilainya berapa ya. Kita lihat tadi ini nilainya adalah di 14,58. Kita tulis 14,58. Oke. Nah, di sini akan keluar secara otomatis perhitungannya. Nah, angka tugas jabatan ini adalah 0. Kenapa 0? Karena sistem sekarang untuk memulai penghitungan pangkat dari jabatan tertentu itu, misalkan untuk 4A itu dimulai dengan 0 ya. Ini adalah pangkat awal dalam suatu jabatan tertentu. Ini yang bedanya dengan tahun yang sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan kelebihan AK itu akan terus dihitung ya. Kalau sekarang tidak begitu ya. Pada setiap kenaikan jabatan di pangkat awalnya itu penghitungannya adalah 0. Misalkan 3A, 3B, kemudian dari 3B naik pangkat ke 3C ya. Maka 3C itu dimulai dari 0 ya. Kemudian 3C ke 3D dan 3D ke 4A ya. 4A itu juga 0. Nanti kalau dari golongan madya ya, golongan 4A, 4B, 4C itu kan madya. Kalau dia bergeser ke jabatan utama 4D, maka yang 4D itu angka jabatan lama juga akan ditulis 0 ya. Nah, Bapak Ibu, kita simulasikan tadi di SKP tahun 2023 ASN ini kan nilainya baik ya. Baik itu ditempuh dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan ya. Nah, ini kan akan diakumulasikan tuh ya. Nah, dia ini mendapatkan poin angka kredit 52,08 ya. Kita bisa dilihat di sini analisa kekurangannya ini. Kekurangannya 97,92 ya. Nah, kemudian di tahun 2024 misalkan ya, tahun 2024 ASN ini mendapat nilai baik. Baik itu
nilainya 37,5 per tahun ya. Ini kita tulis 12 bulan misalkan. Oke, apakah dia sudah layak untuk naik pangkat? Ternyata setelah diakumulasi dia ini masih menghasilkan 89,50, padahal yang dibutuhkan itu kan 150 ya, berarti angka kreditnya masih kurang berapa? Kurang 60,42 ya. Masuk lagi di tahun 2025 dapat nilai baik lagi ya, selama 1 tahun. Nah, terakumulasi lagi menjadi 37,5 untuk golongan 4A ini ya. Nanti tiap golongan berbeda-beda. Berapa kekurangannya? 22,92 ya. Di tahun 2026 dapat nilai baik lagi SKP-nya ya, selama 12 bulan. Nah, selama 12 bulan ini ternyata Bapak Ibu, dari yang diperlukan 150 ternyata dia sudah memperoleh 164, berarti kan sudah memenuhi syarat diajukan naik pangkat. Nah, misalkan kita preskan ya, tidak 164, yang kita butuhkan kan adalah 150, maka untuk bulannya ini ya kita buat 9 bulan ya. Kenapa kita buat periodenya 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan? Karena kebetulan untuk periodisasi penilaian di SKP kita itu rata-rata menggunakan sistem triwulan ya. Misalkan kita coba 6 bulan misalkan. Kalau 6 bulan belum memenuhi karena masih 145, kita coba yang 9 bulan. Nah, sudah memenuhi Bapak Ibu ya. Jadi dia memerlukan waktu ini dari 2003, 2004, 2024, 2025 dan 2026. Cuman yang tahun 2026 pada bulan ke-9 penilaian pada triwulan yang ketiga ya, akhir dari triwulan ketiga, dia sudah bisa mengajukan kenaikan pangkat, tinggal menghubungi UP ya, kepegawaian. Kemudian mungkin kepegawaian akan meminta dokumen-dokumen tambahan seperti SKJ PNS dan lain sebagainya ya. Ini simulasi yang pertama ya. Kemudian ada kondisi lain, misalkan Bapak Ibu punya ijazah S1 linier yang sudah mendapatkan verifikasi dari BKN. Ini ada ijazah baru ya. Misalkan ya, ijazah baru ini kita klik ada, ini dengan catatan sudah terverifikasi oleh BKN loh ya. Ini nilainya Bapak Ibu ya, ditambah ini kita mendapatkan 192,705, padahal kita hanya butuh 150 untuk golongan 4A. Oke, mungkin ini bisa kita kurangi ya, seperti ini ya. Nah, kemudian 2025 mungkin kita pakai 9 bulannya ya, sudah dapat 155. Artinya apa? Kalau punya ijazah baru yang lebih tinggi, kemudian dapat pengesahan dari BKN, itu mendapatkan angka kredit baik selama 1 tahun. Kalau kebetulan golongan 4A ini kan 1 tahun nilai baik itu 37,5. Jadi tidak perlu tahun 2026, pada tahun 2025 saja, pada bulan 9 setelah penilaian triwulan ketiga sudah bisa melakukan kenaikan pangkatnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa cepat naik pangkat. Nah, ini kadang-kadang ditanyakan, bagaimana caranya supaya kita bisa cepat naik pangkat. Nah, kita kembalikan dulu ke ijazahnya, misalkan tidak ada ijazah yang lebih tinggi ya. Caranya supaya kita cepat naik pangkat Bapak Ibu, saya hapus dulu ini, adalah kita usahakan nilai SKP kita itu dapat predikat sangat baik ya. Nah, predikat sangat baik itu nilainya adalah 56,25 ya.
Kalau tadi 4A baik itu hanya dapat 37. Kalau sangat baik poinnya itu besar sekali, 56,25. Ini masih belum, karena masih poinnya adalah masih berapa ini, 70,830 ya. Misalkan di tahun 2024 juga dapat nilai sangat baik selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, ini sudah mendapatkan 127 angka kredit. Di tahun 2025 juga dapat nilai sangat baik selama 12 bulan. Nah, ini sudah mendapatkan nilai 183 ya. Ini kan terlalu banyak karena yang diperlukan hanya 150 ya. Kita kurangi bulannya, misalkan 6 bulan ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu menunggu tahun 2026 bulan ke-9 tadi itu ya, naik pangkatnya. Cukup pada tahun 2025 pada setelah penilaian triwulan kedua, yaitu 6 bulan, ASN ini sudah bisa naik pangkat karena angkanya sudah memenuhi target. Yang dibutuhkan kan 150. Nah, dia sudah dapat nilai 155 ya. Itu adalah langkah yang bisa ditempuh oleh ASN supaya cepat naik pangkat, adalah berusaha melakukan kegiatan bukti dukung yang di atas ekspektasi, sehingga nanti hasil akhir predikat dari SKP-nya itu sangat baik ya. Oke, itu penjelasannya ya. Nanti aplikasi ini akan saya share, linknya saya cantumkan di deskripsi. Bapak Ibu, untuk secara teoritis setelah kita simulasikan bagaimana kita menentukan waktu kita naik pangkat maupun jabatan ya. Sekedar informasi, untuk angka jabatan ini sebenarnya tidak perlu dirisaukan ya, karena angka jabatan ini nanti kalau naik jabatan ya, jadi ada naik pangkat, ada naik jabatan ya. Kalau 3D ke 4A itu ya naik pangkat, ya naik jabatan ya. Kalau 4A ke 4B, 4C itu hanya naik pangkat. Nanti kalau dari 4C ke 4D baru naik pangkat dan jabatan. Ini nilai angka jabatan ini akan terakumulasi secara otomatis ya, pasti akan terpenuhi lah kalau kita sudah memenuhi angka pangkat ini. Oke Bapak Ibu, ini saya tambahkan informasi ya, informasi berdasarkan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 ya. Untuk angka kredit ya, angka kredit saya bahas dari kategori keahlian ini ya. Dari ahli pertama 3A, 3B, pangkat ahli pertama, jabatan ahli pertama ini atau jenjang ahli pertama ini, dari 4A, dari 3A ke 3B dibutuhkan koefisien angka kredit tahunan 12,5. 12,5 ini sebenarnya adalah sebuah konversi SKP nilai baik dalam waktu 1 tahun. Jadi usahakan SKP itu minimal nilainya itu baik ya. Kalau nilainya di bawah baik, maka tidak bisa digunakan untuk kenaikan pangkat ya. Nah, untuk kenaikan pangkat dari 4A ke 4B dibutuhkan AK 50. Nah, nanti untuk kenaikan jenjang dari 3B ke dari 3B ke 3C atau dari jabatan ahli pertama ke ahli muda dibutuhkan lagi 50 AK dan 100 AK untuk jenjang jabatan. Sekali lagi, untuk nilai jenjang jabatan ini tidak perlu dirisaukan karena akan terakumulasi secara otomatis dari AK pangkat ya. Kemudian dari ahli muda 3C ke 3D itu nanti dalam
konversi jika SKP kita bernilai baik, penambahan AK-nya per tahun adalah 25 ya. Untuk naik pangkat dari 3C ke 3D butuh 100 angka kredit. Oke, kemudian dari 3D ke 4A, karena ini kenaikan pangkat dan jabatan, dibutuhkan lagi 100 angka kredit untuk pangkat dan 200 angka kredit untuk jenjang jabatan. Angka kredit jenjang jabatan ini akan terakumulasi secara otomatis ya. Kemudian untuk golongan 4A, 4B, 4C itu koefisien angka kredit konversi nilai SKP baik dalam 1 tahun menjadi AK itu adalah bernilai 37,5. Dibutuhkan 150 angka kredit untuk kenaikan pangkat. Jadi dari 4A, 4B, 4C, bahkan 4C ke 4D dibutuhkan tiap-tiap jenjang itu 150 angka kredit. Cuma nanti dari 4C ke 4D selain dibutuhkan 150 juga dibutuhkan akumulasi angka kredit untuk kenaikan jabatan sebanyak 450 ya, dan seterusnya seperti itu. Ini 4D ke 4E ya, dibutuhkan 200 AK untuk kenaikan pangkat ya. Sedangkan untuk nilai dari konversi SKP bernilai baik dalam 1 tahun itu menghasilkan angka kredit 50 ya, 50 ya. Jadi kalau misalkan ini tiap tahun dapat 50 nilai baik, maka untuk memenuhi 200 itu ya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun ya. Oke, kita kembali kita lanjut ke slide berikutnya. Ini Bapak Ibu yang harus diketahui ya, konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan. Ini yang namanya angka konversi itu ya, dari nilai SKP dikonversi menjadi angka kredit. Untuk ahli pertama ini adalah golongan 3A dan 3B ya. Kalau Bapak Ibu ASN golongan 4A dan 3A dan 3B, kalau SKP Bapak Ibu itu dapat predikat baik dalam 1 tahunnya akan dikonversi menjadi 12,5. Tapi kalau nilainya sangat baik akan dikonversi menjadi 18,75. Sedangkan untuk butuh perbaikan atau predikat sangat kurang ini sebuah predikat yang tidak layak untuk digunakan kenaikan pangkat ya. Sekali lagi SKP jangan sampai nilainya itu di bawah baik, minimal harus baik ya. Untuk ahli muda golongan 3C 3D ya, kalau sangat baik 37,50, kalau SKP-nya nilainya baik 25. Untuk ahli madya ini golongan 4A, 4B, 4C. Kalau SKP-nya dalam 1 tahun sangat baik, maka dikonversi angka kredit 56,25, jadi sangat besar sekali ya. Kalau baik, maka dikonversi menjadi angka 37,5. Ahli utama ini masih jarang ya, ahli utama ini 4D, 4E itu kalau nilai SKP-nya sangat baik dalam waktu 1 tahun, maka dikonversi menjadi angka kredit sebanyak 75. Kalau baik dikonversi menjadi 50 ya. Nah Bapak Ibu, sekali lagi untuk teman-teman yang ingin cepat naik pangkat maupun naik jabatan, kita usahakan dalam SKP itu kita cukupi semua rencana aksi dan kita cukupi semua bukti dukung yang meyakinkan ya, dan usahakan di atas ekspektasi sehingga kita akan memperoleh nilai sangat baik. Oke, kita kembali Bapak Ibu ya, kita kembali ke sini ya.
saya ingin menjelaskan bahwa paradigma baru kita sekarang itu adalah dalam akumulasi penghitungan angka kredit untuk misalkan ahli pertama ya. Ahli pertama ini golongan 4A 4B ya. Untuk golongan 4A itu nanti dari jabatan lama akan dinolkan kembali, ya. Begitu juga kalau kita sudah masuk 3C ya, itu jabatan lama akan dinolkan kembali. Begitu juga waktu 4A maupun 4D ya. Ini yang membedakan dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu sisa angka kredit tetap diakumulasikan walaupun terjadi kenaikan pangkat maupun jabatan ya. Sekarang penghitungannya itu akan dimulai dari nol kembali ketika awal pangkat di suatu jabatan tertentu. Ini adalah jabatan ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama, itu namanya jenjang jabatan ya. Oke, saya kira itu pembahasan kita tentang bagaimana menentukan kapan saatnya kita naik pangkat dan bagaimana caranya supaya kita cepat naik pangkat ataupun jabatan. Apabila ada sesuatu yang belum dipahami dan membutuhkan konfirmasi, silakan menuliskan saran atau pertanyaan pada kolom komentar ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.